Kata Nabi Muhammad, as-saumu junnah. Puasa itu merupakan perisai untukmu, benteng untukmu. Oleh sebab itu diajarkan juga oleh Nabi Muhammad ini bagi orang-orang yang belum menikah, jomblo-jomblo, anak-anak muda ini. Kalau kalian tidak mampu untuk menikah, apalagi tuntutan kalian itu kan sekarang lebih berat. Minta maaf, tuntutan orang-orang tua kita tuh ringan, tuntutan Anda yang berat-berat sekarang. Mahar bermayam-mayam, belum lagi uang kamar, belum lagi uang hangus, belum lagi uang pesta, belum lagi uang ini dan itu. Akhirnya umur 40 baru nikah. Kenapa nggak nikah-nikah? Ngumpulin modal. Kenapa ngumpulin modal sampai lama kali? Iya, banyak mintanya. Kalau saya, entahlah ya, tapi kalau saya dulu, saya pernah bilang masuk keluarga saya, kalau kira-kiranya yang minta berat-berat kali, udah tinggalin aja, saya cari yang lain. Saya cari yang lain. Gak ada keberkahan. Nabi bilang apa? Abrakun nisa aisarahunna mahara. Wanita yang paling berkah itu yang paling, bukan yang paling murah, tapi yang paling mudah. Karena murah bagi seseorang belum tentu murah bagi yang lain. Mahal bagi seseorang belum tentu mahal bagi yang lain. Oleh sebab itu Nabi mengatakan mudah. Karena bisa jadi bagi seseorang ini mudah, bagi seseorang yang lain juga nggak mudah bagi dia, berarti nggak berkah. Apa yang sekiranya diminta oleh calon kita mudah bagi kita, itulah letak keberkahannya. Walaupun misalnya ada orang kaya diminta mahar 100 juta, mudah bagi dia, ya nggak apa-apa, kasih. Tapi kalau ada orang miskin, soleh, alim, takwa, mintanya mahar berat-berat, gara-gara nggak menunaikan maharnya, akhirnya ditolak, disia-siakan kealimannya, kesolehannya, ketakwaannya. Inilah wanita yang tidak ada berkah. Hati-hati, khususnya kalau ada bapak-bapak yang punya anak gadis. Sekarang ini mudah-mudahkan sajalah kalau anak itu mau menikah. Karena apa? Pintu zina itu terbuka lebar. Jangan sampai kita tahan-tahan anak kita untuk dia nggak mau nggak dinikah dulu, biar sekolah dulu, yang biar ini. Akhirnya apa? Nggak nikah, berzina. Sekarang ini kita dalam keadaan fitnah yang luar biasa. Anak perempuan disuruh sekolah tinggi-tinggi, S1, udah S1 cukup, nggak cukup juga, tambah lagi S2, nggak cukup juga, tambah lagi S3. Selesai S3 umur 30. Kira-kira kalau udah 30 tahun, yang pertama, siapa lagi yang mau? Yang kedua, udah 30 tahun S3 pula. Kalaulah nerima suami yang modalnya cuma tamat SMA, mana mau? Yang modalnya cuma S1, mana mau? Kenapa? Udah S3, merasa lebih pintar. Standarnya juga harus S3. Yang laki-laki S3, dia mikir, bodo amat mah. Perempuan mau yang kayak manapun, yang penting baik bagi aku, nggak mesti S3, S2, yang penting kan aku yang berpendidikan. Beda pemikirannya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perempuan enggak, biasanya dia kalau sudah punya standar tinggi, dianya sudah berstandar tinggi, dia akan memikirkan calon pasangannya itu juga harus standar tinggi. Perempuan yang sudah kerja misalnya, dia punya gaji 10 juta, 15 juta di kantornya. Kira-kira kalau dapat suami yang nggak punya kerja, mau apa enggak? Atau yang gajinya mungkin cuma UMR pemerintah 2 juta, 3 jutaan, siapa yang mau? Apalagi nanti dia takut kalau dia sudah kerja, pekerjaannya itu nanti tiba-tiba ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya yang biasanya megang uang 15 juta harus berharap dengan suaminya yang megang uang cuma 3 juta. Maka faktor-faktor ini itu sangat berpengaruh. Oleh sebab itu saya katakan, kalau kita punya anak gadis, cobalah kasih standar sama calon-calon menantu kita yang laki-laki itu. Jangan lagi tanya apa pekerjaannya, gak usah lagi tanya PNS atau tidak, gak usah lagi tanya Anda kerja di kantor swasta mana, gak usah lagi lah. Coba yang pertama kali Anda tanyakan, Anda bisa baca Fatihah apa enggak, nak? Kamu ini bisa baca Quran apa enggak, nak?
Coba yuk sini, kita sholat maghrib, kamu yang jadi imam. Saya mau dengar bacaan sholat maghrib kamu. Bisa apa enggak? Itu yang dijadikan standar. Karena minta maaf, oke lah dia menjadi orang yang kaya raya. Ketika dia mau melamar anak kita, kaya raya dia. Mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tahu-tahu baru setahun menikah, semuanya ditarik oleh Allah. Rumahnya kebakar, mobilnya semua hilang, ditarik rentenir. Mau jadi apa? Tapi kalau iman, itu insya Allah nggak hilang, tertanam di dalam hati. Kalau dia masih jomblo, masih lajang, punya iman, rasa takut sama Allah, lebih-lebih kita yakini setelah dia menikah akan lebih takut sama Allah. Oleh sebab itu, hilangkanlah standar-standar yang tidak menjadi standarnya Allah dan Rasulullah. Jadikanlah standar kita untuk di rumah kita, untuk anak-anak gadis kita khususnya, standar apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ya masyarakat syabab, kalau kalian mampu menikah, nikah. Kalau kalian enggak mampu menikah, maka hendaklah kalian banyak-banyak berpuasa. Karena berpuasa itu menjadi obat supaya kalian dapat meredam nafsu syahwat kita untuk berzina. Jadi kalau ada orang ditanya tiap hari puasa terus, ini pertama syahwatnya besar, yang kedua nggak ada modal untuk nikah. Ya, tapi bagus dijadikan sebagai puasa.